Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua, yakni reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Baik, yang pertama ada reproduksi seksual pada hewan. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan, yaitu dengan menggunakan tubuhnya. Berikut ini beberapa reproduksi hewan secara aseksual. Yang pertama ada membentuk tunas. Hewan tertentu dapat membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Yang kedua ada fragmentasi, yaitu pematahan atau pemotongan tubuh menjadi dua bagian atau lebih. Contohnya adalah Planaria. Dan yang ketiga ada parthenogenesis. Parthenogenesis merupakan pertumbuhan atau perkembangan embrio tanpa dibuahi oleh pejantan. Contohnya lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Yang kedua ada reproduksi seksual pada hewan. Sebagian hewan bereproduksi secara seksual melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Hal ini menyebabkan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan sel telur. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Dan selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada hewan menghasilkan telur, anak, serta telur dan beranak. Hewan yang mereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hewan vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Ciri hewan vivipar adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rambut di permukaan kulit, dan individu baru akan dilahirkan. Contohnya yaitu sapi, kuda, kambing, dan yang lainnya. Yang kedua ada hewan ovipar. Hewan ovipar mengakibatkan bertelur dan menetas. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak ovipar yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya yaitu ayam, burung, ikan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hewan ovovivipar, yaitu cara perkembangbiak hewan dengan bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Contohnya ikan hiu, ikan pari, buaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan merupakan rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan mulai dari telur, menetas atau dilahirkan, masa remaja, dewasa, dan sampai menghasilkan sel kelamin yang siap dibuahi dan kemudian menghasilkan keturunan kembali. Dalam siklus hidupnya, hewan akan mengalami metamorfosis. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola adalah proses pertumbuhan yang terjadi dengan adanya perubahan bentuk ketika muda hingga menjadi dewasa, yaitu mulai dari larva, membentuk kepompong, dan akhirnya menjadi dewasa. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, imago, atau hewan dewasa. Contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola itu proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dengan hanya organ tertentu yang mengalami perubahan fisiologis. Metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Contohnya yaitu kecoa dan belalang. Selanjutnya ada teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi reproduksi adalah memperbanyak jumlah individu menggunakan alat-alat tertentu untuk mendapatkan keturunan atau individu baru dengan cepat. Contohnya yaitu inseminasi buatan atau kawin suntik, yaitu memasukkan sel sperma jantan ke dalam betina dengan menggunakan alat tertentu. Manfaatnya yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan memperbaiki kualitas keturunan.